kali ini belajar lagi tentang integral substitusi dan parsial kalau masih ada waktu ya parsialnya. Oke, kita langsung saja. Ini perbedaan antara substitusi dan parsial ya. Kita lihat soalnya ya, kayak gini ya. Yang pertama itu X plus 2 pangkat 4. Nah, di sini kita bisa lihat, pokoknya kalau misalkan kalian udah ketemu soal dalam kurung, pangkatnya itu udah lebih tinggi, misal lebih dari 2 gitu ya, lebih dari 2, itu kalian langsung saja pakai substitusi. Kenapa? Karena kalau misalkan masih pangkat 2, masih bisa menghitung ya. Misalkan gini, X plus 2 pangkat 2 dx. Nah, ini kalian masih bisa mengkuadratkan gitu, jadi masih bisa memungkinkan untuk mengalihkan. Jadi X tambah 2 dikali X tambah 2 gitu. Atau ini kan jadi X kuadrat, X tambah 4 dx gitu ya. Ini masih bisa. Kalau misalkan pangkatnya udah 3, itu sebenarnya masih bisa, tapi udah agak repot ya. Apalagi pangkat lebih dari 3 gitu ya, 4, 5, 6, 7, atau minus 7 gitu ya. Nah, misalkan kalian ketemu bentuk ini, itu udah jelas pakai substitusi saja gitu, nggak usah dikalikan satu-satu. Nah, bentuk yang kedua juga sama, yang membedakan itu di sini ada konstanta ya, ada konstanta saja gitu. Itu juga masih pakai substitusi. Selisihnya 1, selisih di mana? Selisih di pangkat yang selisih yang variabel yang ada pangkatnya dengan yang di luar kurung atau yang di luar pangkat yang ada pangkatnya gitu ya. Pangkat 1 di sininya 6. Konstanta kan itu sebenarnya ada 6x pangkat 0 ya. Kan bilangan atau variabel dipangkatkan 0 itu pasti menghasilkan 1. Nah, di sini pangkatnya 1. Nah, ini kan selisihnya 1 sama 0 itu kan selisihnya 1 nih. Yang ketiga, ini 6x, ini 3x kuadrat. Nah, ini kan pangkat 7. Lihat yang di dalam kurung yang ada pangkatnya itu, ini selisihnya 1 dengan yang di luarnya. Ini juga sama, yang di dalam akar, ingat yang di dalam akar itu selisihnya 1, x pangkat 3, ini x pangkat 2. X kuadrat, ininya x, itu masih selisih 1 ya. Selain itu, pokoknya misalkan ada soal tapi bukan selisih 1 yang seperti ini, itu kalian pakai teknik parsial. Nah, di sini x kuadrat, di sini x. Nah, di sini kan sebenarnya kayak selisih 1, tapi bukan selisih 1 yang di dalam kurung pangkatnya itu bukan lebih besar dari yang si luar kurungnya gitu. Jadi ini pakai teknik parsial. Oke, yang ketiga itu sama ya, ada pembagian. Di sini lihat aja, kalian lihat variabel x-nya. Kalau x-nya sama atau bukan selisih 1, dia pakai parsial. Ini juga sama, perkalian fungsi dengan fungsi akar itu x-nya 1 itu parsial. Contoh soal yang pertama itu teknik substitusi atau pemisalan. Digunakan pada bentuk, nah yang ini ya, integral ax tambah b pangkat n dx, atau integral g aksen x kali f gx dx. Maksudnya apa sih ini? Nah, maksudnya ini integral perkalian fungsi dikalikan dengan turunannya. Jadi ada turunan di luar kurung itu. Ini contoh pertama, itu pakai pemisalan. Ini itu yang dalam kurungnya ya. Jadi Ibu misalin di sini 3x kurang 4 sama dengan A, atau umumnya itu U. Jadi boleh aja variabel lain ya. Jadi dimisalin A sama dengan 3x kurang 4. Nah, di sini baru diturunin dA per dx. Jadi nanti dituruninnya jangan ditulisnya A aksen gitu ya, tapi dA per dx. dA per dx turunan dari 3x min 4 adalah 3 ya. 3. Nah, di sini kalian jadikan dx sama dengan, udah diturunin, jadiin dx sama dengan, jadi dx sama dengan dA per 3.
Jadi langkahnya ada 3 ya di pemisalan ini. Pertama dimisalin, yang kedua turunin, yang ketiga itu ubah jadi dx sama dengan. Baru kalian ubah soal tadi yang integral 3x kurang 4 pangkat 3, jadi ininya kan dimisalin A ya, jadi A pangkat 3, si dx-nya juga diubah. Si dx-nya juga diubah jadi dA per 3. Pas banget. Ya, dx ini jadi kan udah sama-sama A ya variabelnya ya. Nah, per 3 ini kalian keluarin. Jadi sepertiga integral A pangkat 3 dA. Nah, di sini integral biasa, kayak yang awal-awal gitu ya. Jadi sepertiga, nah integral A pangkat 3 itu kan 1/4 A pangkat 4 ya. Nah, di sini kalikan yang si konstanta ini ya. Sepertiga kali 1/4 itu 1/12. A-nya kita ganti jadi X lagi. Gitu. Soal selanjutnya yang bentuknya G aksen FGX atau ada turunannya dikali fungsinya. Nah, gini. Nah, ketika kalian menemukan soal seperti ini, 2x tambah 1 dikali dalam kurung x kuadrat tambah x kurang 3 pangkat 4. Ini kan pangkatnya gede ya. Nah, di sini kalian cek. Ini turunannya apa? Nah, kalau dicek kan di sini turunannya 2x tambah 1 ya. Nah, di sini 2x tambah 1, di luarnya 2x tambah 1. Nah, itu adalah bentuk dari integral substitusi. Ini jelas pakai integral substitusi. Nah, setelah itu, caranya dimisalin sama. Jadi, pemisalannya U sama dengan x kuadrat tambah x kurang 3. Jadi, dalam kurungnya aja. Dan turunin, du per dx sama dengan 2x tambah 1. Setelah di du per dx diturunin, itu diubah jadi dx sama dengan. Dx sama dengan du per 2x tambah 1. Ya, jadi pertama itu dimisalin, kedua diturunin, ketiga ubah jadi dx sama dengan. Nah, di sini jadi kita tulis soalnya 2x tambah 1-nya tetap. Nah, si x kuadrat tambah x kurang 3-nya itu jadi U ya. Nih, ini yang tadi dimisalin ya. Jadi U. Pangkatnya 4. Nah, dx-nya juga kita ganti. Jadi yang ini. Ya, gitu. Jadi du per 2x tambah 1. Nah, di sini kan ininya bisa kita bagi ya, atau coret. Nah, nanti sisanya tinggal integral U pangkat 4 du. Ini udah sama ya UU. Nah, berarti integralin U pangkat 4 itu integralnya 1/5 U pangkat 5. Nah, balikin lagi U-nya ke X. Jadi 1/5 X kuadrat tambah X kurang 3 pangkat 5. Jadi yang pertama apa dulu kalau pemisalan langkah-langkahnya? Dimisalin ya. Dimisalin U atau A gitu ya. Yang kedua, habis dimisalin X sama dengan turunkan. Jadi du per dx. Yang ketiga, ubah jadi dx sama dengan. Gitu ya. Jadi ada 3 tahap di pemisalan ini atau di substitusi ini. Nah, kita lihat cara cepatnya. Cara cepatnya, bentuk yang pertama dulu. Nah, bentuk yang tadi ya, yang cuman ada kurung, pangkat tinggi. Ini jadi 1 per A. A itu yang membersamai X atau yang menempel pada X ya, A-nya. Kali, nanti pangkatnya tambahin 1, ininya AX tambah B pangkat N plus 1. Nah, contohnya yang tadi yang U itu, yang A itu ya. Nah, kalau pakai cara cepatnya langsung aja. Jadi 1 per, nah X yang menempel pada X yang mana? Ini ya, 3 ya. Jadi 3 kali atau dalam kurung. Nah, si pangkatnya jumlahin 1. 3 tambah 1. Ininya tetap 3X kurang 4 pangkat 3 tambah 1.
plus C gitu ya. Jadi di sini 1/3 kali 4 dalam kurung 3X kurang 4 pangkat 4. Atau 1/12 3X kurang 4 pangkat 4 tambah C. Ini misalkan 10X plus 5 pangkat 7 dx. Pakai cara cepat kayak gimana? 1 1 per 10 nah, 10 yang kali menempel 8 kali ini pangkatnya 7 tambah 1 7 tambah 8 1 dalam kurungnya tetap ya 10X tambah 5 pangkatnya 8. 8. Jadi di sini 1/80. Nah, kayak gitu ya. Tapi hati-hati ketika misalkan ada soal seperti ini. Integral 12 min 2x pangkat 3 misalkan. Nah, jadi apa? 1 per min 2x. Nah, lihat x-nya ya. Lihat x-nya menempelnya di mana? Di 2. Min ya, sorry, ini min. Minnya di bawah juga, min 2. Kalinya berapa? 4. Kalinya 3 tambah 1, 4. Ini ya tetap 12 min 2x pangkat 4. Jadi min 1/8. 12 min 2x pangkat 4. Bentuk kedua, bentuk yang perkalian fungsi dengan turunannya. Perkalian fungsi dengan turunannya itu bisa ditulis seperti ini ya. Nah, ini teh maksudnya apa? Nah, mendingan langsung saja dengan contohnya. Contohnya yang tadi ya, yang sebelumnya. Nah, nanti cara penulisannya kayak gini. Pokoknya kalau ada kayak gini, ini kan turunannya pasti, ini fungsinya. Ini turunan atau G aksen, ini GX-nya gitu. Nah, cara penulisannya kalian yang diganti hanya dx-nya aja. Jadi ininya mah tetap si soalnya tetap x kuadrat tambah x min 3 pangkat 4 d. Nah, x-nya yang diganti. X-nya ganti dengan apa? Ganti dengan yang ini. Yang dalam kurung ada pangkatnya. X kuadrat tambah x kurang 3 per turunin ini x kuadratnya jadi 2x X tambah 1. 1. Nah, ternyata di sini ada yang bisa dicoret. Biasanya seperti itu soalnya ya. Nah, gitu ya. Jadi kan tinggal integral x kuadrat tambah x kurang 3 pangkat 4 d x kuadrat tambah x kurang 3. Jadi ini ya sama ya. 1 per Misal pangkat Tengah. pangkat n ya, sorry. Kotak kuadrat. Iya. N tambah 1. Nah, ini juga sama ya. Oh. Nih, ini jadi apa ini? Integral x kuadrat tambah x min 3 pangkat 4 d 1 per 5 per 5. Ininya Kali. sama pangkat 5 gitu ya. Nah, itu sih Ibu yang paling di sini yang bikin nanti teh takutnya kalian bingung gitu di sininya. Gitu ya. 2x kuadrat kali 2x pangkat 3 tambah 1 misalkan pangkat min 5 dx. Nah, kayak gimana cara cepatnya? Sama dengan ini ya, tulis lagi 2x kuadrat 2x pangkat 3 tambah 1 pangkat min 5 d-nya ganti x-nya ganti dengan yang mana? 2x pangkat 3 kotak. plus 1. Oke, X pangkat 3 tambah 1. x pangkat 3 tambah 1 per 2x kuadrat per 6x kuadrat. ya 6x kuadrat. Oh, no. Nah, di sini bisa dicoret ya? Iya, 6. Bisa Yang dicoret apa?
ini X kuadrat. Nah, 2/6. Jadi 3. apa? Seperti G. 1/3 integral 2x pangkat 3 tambah 1 D 2x pangkat 3 tambah 1. Oke, tinggal diintegralin. Ini sorry, pangkat min 5-nya ketinggalan. 1/3 integral. Ya, integral. Kan 1/4. Ya, Min min 1/4. 2x pangkat 3 tambah 1 pangkat min Min 4. Pas. baru kalikan seperti biasa. 2x pangkat 3 tambah 1 pangkat min 4. Tes C. Itu ya.